Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang ini? Sehat? Ngantuk? Sebelum kita mulai pelajaran, ada kalanya kan saya kan mau dibagi 3 kelompok nih, 3 kelompok berderet ini aja kan. Coba apa ya? Rapikan dulu tempatnya. Kalau bisa sejajarkan aja. Tempat kajian kita nggak lurus tuh, yang sama yang di belakang. Luruskan dulu. Luruskan aja. Yang kemarin kan kita udah mempelajari tentang namanya budaya Indonesia kan. Karena itu Islam ya. Ada beberapa teori yang menjelaskan juga masuknya Islam di Indonesia dari ada 4 teori. Ada yang bisa menjelaskan apa salah satu dari 4 teori itu? Ada yang bisa? Teori masuknya Islam. Maksudnya Islam ada teori. Bisa menjelaskan salah satu atau salah dua? Bisa menjelaskan sedikit. Terus Arab yang bermadhab Syafi'i telah
balang ya. Makanya ya apa oleh balang ini, para oleh balang ini apa? Teguh kan itu memihak kepada Teguh itu memihak kepada Belanda. Sedangkan para ulama yang disebut Teguh itu memihak kepada kerajaan. Jadi menyatakan bahwa apa namanya Islam apa Islam ini maksudnya dari teori sejarah masuk Aceh karena pernah lihat lisan yang ada di mana di jalan setiap hari ya setiap hari itu kan memiliki corak agak rindu ya kan ada kayak apa namanya kayak tandu gitu kan. Nah itu tuh tandu itu menggambarkan kendaraan yang masih batam yang lembu dulu. Nah tapi itu diislamisasi dengan cara diukir apa kaligrafi Islam. Nah jadi seperti itu. Makanya teori ini dikatakan bahwa teori masuknya Islam ke Aceh atau ke Nusantara itu berasal dari Gujarat. Itu yang teori kedua yang bisa dijelaskan. Ada apa teori? Oh ini. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tagot Pariaman di Sumatera Barat dan Papua. Tadi yang dibacakan wakil itu kan tradisi. Yang ditemukan ini gimana? Itu fun fact-nya lagi ya. Ini fun fact-nya lagi. Memang ini tidak dijelaskan nih bahwa teori masuknya Islam Aceh itu bukan beraliran Sunni awalnya. Bukan beraliran Sunni. Sekarang kan Sunni ya, jadi Sunni kan. Nah, pada awalnya itu ada nama kerajaan Perla atau Lamuli. Nah, Lamuli itu kan sebelum kerajaan ini kan Samudra Pasai kan. Nah itu tuh masuk ulama Sikap. Ini ayat di situ. Nah, kenapa apa namanya? Aliran Sunni, aliran Syiah ini tidak ada karena pada saat itu di Persia itu sendiri itu terjadi perang. Jadi para ulama itu kebanyakan dibunuh. Perang antara lawan politiknya. Biasalah kerajaan itu kan ada musuhnya kan. Pasti itu terjadi perang. Itu kalau kita di zaman kerajaan itu kita nggak enak. Apalagi jadi pejabatnya. Tiba-tiba kan kita jalan kan, tiba-tiba biasa tiba-tiba dibunuh dari belakang. Karena tahu ini nggak? Kan di MPR kan ada lawan assassin kan? Ya, bos. Karena Natalia kan? Nah, dia kan kayak gitu kan, dia tiba-tiba tusuk belakang, mati. Dibunuh oleh tentara bayaran. Jadi kenapa Syiah di Indonesia itu udah berkembang pesat karena
Bikin jelas sekarang ya. Ini juga. Nomor berapa? Ada tiga. Mengerti nelayan Indonesia. Kenapa namanya? Sudah Pak. Rasanya ini ras dua dua Kan ada tiga kerajaan kan. Dan di sini saya bagi bahan bahwa ini apa? Samudra Pasai di sini Aceh Darussalam. Kalian buka apa? Kerajaan Aceh Darussalam. Ini mana Pak? Aceh Darussalam. Tapi akan Gua kalau buat apa? enggak satu ini. Enggak. Mana Pak? Sudah tanggal langsung di sini. Boleh juga. Mana Pak? Biar bisa diisi. Kok Ini Aceh Darussalam. berbagi ide Pak, berbagi argumen. Dia oh iya. Balik Pak. Ini satu kelompok. Mana ada gampang? Ini duduk. Ada lima.